Video pembelajaran IPAS kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Amin. Baiklah anak-anak, siapa yang hari ini tidak masuk? Nasib. Masih sakit ya? Sama siapa yang satunya? Sama Oziel. Tadi sudah izin ada keperluan ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang IPAS. Coba kalian keluarkan dulu bukunya, buku IPAS. Nah, sebelumnya kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Jadi apa yang harus kita sepakati di kelas ya selama pembelajaran? Silakan ditempelkan di papan tulisan. Silakan. Ya. Apa berikutnya? Bangku berikutnya, silakan maju ke depan. Bangku berikutnya yang di sebelahnya. Bangku belakang sudah. Kita akan terserah kalian mengatakan di mana terserah ya. Bangku yang di sebelah kiri. Yang belakang, silakan. Nyanyi dari Sabang sampai Merauke bisa? Bisa. Ayo coba. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke Berjajar pulau-pulau, sambil tepuk tangan. sabun menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, dan tadi dari Sabang sampai Merauke itulah Indonesia. Itulah Indonesia ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang IPAS bab 2 ya. Cerita tentang Indonesia kita. Pada topik A, kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Tadi kita sudah menyanyi apa
tadi? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Dari Sabang sampai Merauke banyak pulau berarti ya? Iya. Nah, di Indonesia itu ada apa saja ya? Di Indonesia ada apa saja? Ada suku, ada pulau, ada agama, budaya, apalagi bahasa, makanan khas, rumah adat, dan banyak lagi ya. Karena Indonesia ini kaya. Tujuan pembelajaran kita menjelaskan maksud kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang ke Indonesia. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan cara bangsa-bangsa asing menguasai wilayah Indonesia. Yang ketiga, menganalisis dampak kedatangan bangsa asing terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Ya. Indonesia, yang dulu dikenal sebagai Nusantara, menjadi pusat perdagangan internasional. Kekayaan rempah-rempah seperti jagung, pala, lada, dan kayu manis menjadi incaran bangsa-bangsa asing. Bangsa-bangsa ini datang dengan tujuan berdagang, tetapi sebagian besar akhirnya mencoba menguasai wilayah Nusantara. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Siapa bangsa Portugis itu? Bangsa Portugis adalah orang-orang yang berasal dari negara Portugal, sebuah negara kecil di Eropa. Mereka adalah bangsa pelaut yang sangat ulung dan suka menjelajahi lautan. Mengapa mereka datang ke Indonesia? Pada zaman dahulu, Indonesia sangat kaya akan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala. Rempah-rempah ini sangat berharga dan dicari oleh banyak bangsa di Eropa. Bangsa Portugis pun tertarik untuk datang ke Indonesia dan mendapatkan rempah-rempah sebanyak-banyaknya. Mereka ingin menjual rempah-rempah itu dengan harga yang sangat mahal di negaranya. Kapan mereka datang? Bangsa Portugis pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1511. Mereka dipimpin oleh seorang pelaut yang sangat terkenal bernama Afonso de Albuquerque. Mereka mendarat di Maluku, sebuah pulau di Indonesia yang sangat terkenal dengan rempah-rempahnya. Kalau ada yang penting nanti bisa dicatat ya. Apa saja yang mereka lakukan? Mungkin ada yang penting. Setelah sampai di Maluku, bangsa Portugis melakukan beberapa hal, yaitu membangun benteng. Mereka membangun benteng untuk melindungi diri dari serangan bangsa lain dan Melihat apa tadi? Rara? Tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia apa lagi? Apa? Coba. Tentang VOC. Sudah semangat semuanya? Di sini ada beberapa nama kelompok ya. Jadi setiap kelompok nanti maju ke depan. Ya, kelompok 1 kewarganegaraan ya, silakan. Kelompok 2 bernalar kritis. Maju. Kelompok 3 kreativitas. Kelompok 4 kolaborasi. Kelompok 5 kemandirian. Kelompok 6 kesehatan dan kelompok 7 komunikasi. Kerjakan tugas kelompok ya. Silakan nanti diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok kesehatan. Sebelum kita bekerja ya, biar tambah semangat ya. Coba kita berdiri dulu. Berdiri ya. Siap untuk belajar dan berprestasi. Ayo kita semangat.
coba kalian buka. Di situ ada beberapa gambar ya. Nah, di sini nanti kalian susun gambar ini menjadi sebuah peta ya. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok kreativitas akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ini adalah kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Yang pertama adalah Portugis. Portugis sampai di Maluku alias Ternate. Lalu sehabis Portugis adalah Spanyol. Spanyol datang di Maluku atau tidur. Lalu sehabis Spanyol adalah Belanda yang sampai di Banten. Lalu Inggris, lalu sehabis Belanda Inggris datang di Batavia. Setelah Inggris Jepang datang di Tarakan. Semangat 3G, God memburu kekayaan, Glory memburu kejayaan, Gospel menyebarkan agama. Lalu kedatangan bangsa Portugis yang pertama kali ke Nusantara adalah 1511. Lokasi kedatangan mereka adalah Malaka dan pemimpin ekspedisi dan tujuan mereka adalah Alfonso de Albuquerque. Lalu tujuan mereka adalah mengambil rempah-rempah. Lalu konflik dan perlawanan di Indonesia adalah konflik di Indonesia, Portugis ini menguasai daerah Nusantara. Lalu
Portugis mengalami perlawanan dari Raja Malaka. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok kreativitas ya. Nah sekarang siapa yang mau bertanya? Coba kelompok mana yang mau bertanya? Kelompok kolaborasi ya. Jadi kelompok kreativitas silakan didengarkan kemudian nanti dijawab ya. Oke silakan. Apa faktor penyebab bangsa Eropa datang ke Nusantara? Faktornya sudah jelas? Ada yang ditambahkan? Baik, kemudian kelompok mana lagi yang mau bertanya? Kelompok kesehatan, silakan. Berapa lama bangsa Portugis ke Indonesia? Hampir 1 abad. Ya, itu 1 abad. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, silakan duduk. Kita sudah mempelajari tentang kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Siapa yang bisa memberi kesimpulan apa saja yang telah kalian pelajari? Coba, Tara. Kedatangan bangsa Portugis. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang melakukan penjelajahan ke Nusantara untuk Coba siapa lagi yang mau menyimpulkan? Coba Arga. Kedatangan bangsa Spanyol. Ya. Setelah Portugis, bangsa Spanyol menyusul ke wilayah Nusantara. Terus tujuannya? Tujuannya untuk perdagangan rempah-rempah dan tujuan lain. Supaya kita lebih paham, supaya kita lebih mengerti pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Bagaimana kalau kita menyanyi? Karena kita sudah merdeka ya, semua penjajah sudah terusir dari Indonesia. Kita sudah menang kan? Sudah merdeka. Dan bagaimana perasaan kalian ya kalau di rumah kalian ada tamu ya? Nah, tamu itu berlama-lama di rumah kalian. Bagaimana? Ada tamu ke rumah kalian lama sekali nggak pulang. Kemudian tamu itu karena tidak mau pulang, dia mau menguasai rumah kalian. Mau perasaan kalian bagaimana berarti? Tidak senang. Jadi terganggu.
kita kedatangan bangsa-bangsa asing. Jadi bangsa Indonesia berusaha untuk melawan bangsa-bangsa asing tersebut, dan sampai akhirnya Indonesia lah yang tetap menang. Sekarang ini tugasnya individu ya. Ini nanti digunting, kemudian diberi lem, ditempel di buku tulisnya ya. Nah, kemudian yang ini nanti juga diisi pembentukan VOC, kemudian tanam paksa, dan politik etis. Silakan sebelah sini ya, sini lihat. Mbak Ben itu menunjukkan perasaan kalian setelah mempelajari materi kita hari ini ya. Nanti setiap anak bisa memasukkan di mana perasaan kalian saat ini. Nah, seperti itu ya. Yes, 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 yes. Stip, stibidi, dip, stibidi, double, 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 double. Yes, 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 yes. Elate mi na starta. Elate mi na starta. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai.